Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Dia saja di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang ke-8 tahun 2021. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sepanjang 7 bulan terakhir ini, kita tetap percaya kasih, kebaikan, anugerah Tuhan tetap selalu menyertai kita semua. Saya akan menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, yang terambil dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, mari engkau membuka Alkitab masing-masing di rumah. Kita akan melihat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Saya ulangi kembali ayat yang kelima, karena judul atau tema khotbah pada hari ini diambil dari kalimat yang ada di dalam ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, judul khotbah hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2021, dipelihara dalam kekuatan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam kita menjalani hari-hari hidup yang semakin berat ini, dengan situasi keadaan yang sedang terjadi, kita sebagai orang percaya tetap harus bersyukur, karena kekuatan Allah saja yang membuat kita mampu dan kuat menjalani setiap hari-hari hidup kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam surat yang pertama ini mengajak kita semua untuk tetap percaya, untuk tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dipakai harapan yang kokoh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, dipelihara dalam kekuatan Allah. Wah, ini sungguh anugerah yang besar dan luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya boleh melihat dari kalimat dipelihara dalam kekuatan Allah ini, artinya kita dipelihara, kita dijaga, kita dilindungi dalam kemurahan dan kebaikan Allah. Saya harus baca ya Bapak Ibu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang ditulis oleh 1 Petrus ini bagi kita semua, supaya kita lebih mengerti di sini. Khususnya di dalam ayat yang ke-3. Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihani kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan kita harapan yang kokoh. Artinya, saudaraku, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, artinya kita tidak memiliki pengharapan. Saya ingat Rasul Petrus menulis dalam Korintus, 1 Korintus
Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Haleluya. Saudara, seperti biasa, gereja kita di awal bulan mengadakan ibadah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus. Nah, kita boleh melihat, saudaraku, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang kita butuhkan, ini yang kita perlukan. Apalagi yang tadi di awal saya katakan, hari-hari hidup kita ini mungkin sebagian kita, gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengalami banyak goncangan-goncangan yang berat. Saudara, entah sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu, kita tidak tahu. Tapi biarlah setiap kali saya menyampaikan khotbah kebenaran firman, saya selalu mengajak bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton setiap khotbah ini, tidak ada pilihan lain bagi hidup kita. Kita harus lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, tadi saya katakan dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya, dalam kemurahan dan kebaikan Allah itu kita tetap dijaga, dilindungi, asal kita percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Saudara, tentu dipelihara dalam kekuatan Allah bukan berarti menghilangkan tanggung jawab setiap orang percaya. Kita dipanggil dengan segala macam profesi, pekerjaan. Kita percaya Yesus yang mati, bangkit dari kubur, memberikan kita kekuatan, pengharapan bahwa maut sudah dikalahkan. Namun, untuk hidup sehari-hari Bapak Ibu, untuk kehidupan kita, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Itulah sebabnya saya katakan dipelihara dalam kekuatan Allah, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab setiap kita orang percaya. Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki, ya, untuk hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Kita harus bijak, ada bagian yang tidak boleh kita abaikan. Saya selalu berkata begini, lakukan bagian kita. Kita dipanggil sebagai apa? Sebagai pedagang, pebisnis, karyawan kantor, atau profesi apa saja. Yang tentunya profesi yang memuliakan Tuhan, yang halal, ya, yang tidak merugikan orang lain, Bapak Ibu. Kita dipanggil dengan segala macam profesi. Melalui profesi itu, kita bekerja, kita mengabdi. Kita mendapat penghasilan dari sana. Ini yang maksud saya bagian kita. Di luar itu semua, di luar kemampuan kita sebagai manusia, maka kita percaya Allah yang penuh dengan kasih-Nya akan selalu menolong kita. Amin Bapak Ibu. Saudara, anugerah Allah bagi setiap kita kalau kita tetap dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi ini? Kebenaran Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Tentu Yesus sudah melakukan bagiannya. Dia bangkit dari antara orang mati di dalam ayat ketiga. Untuk memberi kita hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan ini saudaraku, hidup yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lalu, yang tersimpan di sorga bagi kita semua. Jadi keselamatan itu kepastian. Kita memperoleh bagian di dalamnya. Asal, nah ini yang saya mau katakan. Nanti kita akan lihat. Kita harus benar-benar memahami ini. Supaya kita tidak terjebak dalam pemikiran bahwa sekali selamat, itu tetap selamat. Tidak, saudaraku. Kita tidak menganut paham teologi atau kemakmuran. Keselamatan itu patut tetap terus dikerjakan bagi setiap orang percaya. Nah, bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Bagaimana supaya kita dapat dipelihara dalam kekuatan Allah? Mari sama-sama kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan ini. Saya baca, ada 3 poin di sini yang saya bagikan bagi kita semua.
Karena ini adalah anugerah Allah, saudaraku. Kalau kita masih bisa dipelihara oleh Tuhan, itu luar biasa. Jangan kita memandang rendah, jangan kita menyepelekan, dipelihara, dijaga dalam kekuatan Allah ini, saudaraku. Bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Yang pertama, saya ajak kita kembali untuk melihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Yang pertama, jangan berhenti untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Jangan berhenti untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Saya tulis di sini karena inilah anugerah keselamatan. Ini bukti kita dipelihara oleh Allah. Ini bukti supaya kita tetap dipelihara oleh Allah. Bagaimana? Jangan berhenti untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Saudara, di dalam kitab Filipi, kita mau lihat sebentar dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini: Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, tulisan Rasul Paulus ini mengingatkan setiap orang Kristen, orang percaya yang telah mengalami, menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan, untuk tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara, kalau saya kaitkan dengan tulisan Rasul Petrus tadi, ini tentu sangat memiliki makna yang mendalam, saudara-saudaraku. Anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu anugerah yang besar, saudaraku. Tadi kita sempat nyanyi lagu Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seperti Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya kepada saya dan saudara. Itulah sebabnya saya tulis di sini yang pertama. Bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Jangan kita berhenti untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, dikorbankan buat saya dan buat kita semua. Haleluya, saudaraku. Apapun yang kita buat dalam hidup ini tidak ada berarti apa-apa, saudara, kalau kita tidak menghargai kematian Yesus di kayu salib. Saudara, 2-3 minggu terakhir ini saya bicara tentang mengasihi sampai akhir zaman. Bapak Ibu, Yesus Kristus sudah ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sekaranglah tugas, tanggung jawab, pelayanan itu diberikan kepada saya, diberikan kepada kita semua. Mari untuk memulaikan hari-hari hidup kita yang semakin hari semakin berat. Dunia semakin jahat, Bapak Ibu. Ya, di kiri kanan kita banyak orang yang jahat mungkin kepada kita. Banyak orang yang ingin mencelakakan kita. Tapi kita patut bersyukur kepada Dia. Dia tetap memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya mau katakan, jangan takut dan gentar. Jangan berhenti untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Halo, Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur kepada Dia pada hari ini? Sudahkah kita berterima kasih untuk segala anugerah kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita? Harus lahir dari hati kita. Kalau itu lahir dari hati kita yang paling dalam,
ketulusan kita, saya percaya Bapa di surga menerima ucapan syukur kita. Haleluya, saudara. Kita kembali kepada suratan Petrus tadi. Bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Yang pertama tadi saya tulis, saya katakan jangan berhenti untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Yang kedua, saudaraku, yang kedua ayat keempat, saya baca buat kita semua. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya baca ya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyi dari ayat yang keempat ini buat Bapak Ibu semua. Kita mengharap untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Yang kedua, seberat dan sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia adalah segala-galanya. Amin. Seberat dan sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia adalah segala-galanya. Mari kita membuka dan membaca di dalam kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-28, begini bunyi firman Tuhan. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Nah, Bapak Ibu, saya percaya tanpa kita menerjemahkan pun ini kita sudah mengerti bunyi ayat firman Tuhan ini. Jalan kebenaran. Jalan di mana hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu terdapat hidup. Tuhan Yesus pernah katakan ada dua jalan. Satu menuju jalan yang kematian, satu menuju jalan kehidupan. Jalan kematian itu jalannya lebar dan luas, tidak sesat. Tapi jalan kehidupan, jalan yang sempit, sesat, tidak luas. Ironisnya, banyak orang memilih jalan yang satu. Padahal jalan itu menuju kepada kematian. Bapak Ibu, jalan kebenaran terdapat hidup. Hidup yang kekal, saya percaya. Tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Artinya, menyangkal Yesus. Artinya, meninggalkan Yesus. Artinya, berbalik, memusuhi Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat dipelihara kekuatan Allah? Tentu Allah di sini yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah Allah yang hidup. Allah yang disembah oleh Rasul Petrus. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, seberat dan sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Dia adalah segala-galanya. Amin. Saudara, dengan kata lain, apapun keadaan kondisimu hari-hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Atau saya juga mau berkata seperti apa yang saya tulis ini, tinggalkan percintaan dunia. Jangan hatimu direbut oleh dunia. Ada orang yang karena kesulitan ekonomi bisa meninggalkan Tuhan, menjual keimanannya. Ada orang yang mungkin dipecat dari pekerjaannya, seorang Kristen, tapi karena imannya tidak kuat, kepercayaannya tidak terlalu kuat, maka ada tawaran untuk beralih keyakinan. Saya mau berkata kepada kita semua di tempat ini, Yesus Kristus adalah segala-galanya. Kalau dia sudah mati di atas kayu salib, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan dia bangkit mengalahkan maut, maka itu lebih dari segala-galanya. Yang tadi di awal saya mau katakan Bapak Ibu, kalau untuk urusan jasmani, urusan makan minum, saya percaya kalau kita bertanggung jawab,
kita mengerjakan bagian kita, pasti Allah Bapa di surga mencukupi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah orang percaya dibiarkannya tergeletak. Orang yang berharap sungguh kepada Tuhan, tentu dipelihara kekuatan Allah. Ya, orang percaya yang tidak tinggalkan Tuhan, yang sudah tinggalkan Tuhan, saya tidak tahu. Yang saya tahu, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup tidak tinggalkan Tuhan, apapun serumit apapun hidup kita, seberat apapun, sesulit hidup kita, kita percaya Dia tetap pelihara hidup kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kembali kepada ayat-ayat pokok kita tadi, saudaraku. Bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Yang ketiga, saya ajak kita untuk membaca ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya juga akan baca apa yang ditulis dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, bunyi dari ayat yang kelima ini, Bapak Ibu ya. Semuanya itu adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah, maka kalian dijaga dengan kuasa Allah. Nah, ini tadi saya bilang di awal, kalian dijaga dengan kuasa Allah, kata lain dari pemeliharaan Tuhan, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Aduh, luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap dipelihara dalam kekuatan Allah? Bersedia hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. Karena itulah tanda percaya kita kepadanya. Tadi dikatakan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Tentu yang percaya kepada Tuhan. Ngapain Tuhan mau pelihara orang yang tidak percaya kepada Dia, saudaraku? Seorang bapak, orang tua pasti pelihara hidup anaknya, anak kandungnya, anak yang dikasihinya. Karena anak itu percaya kepada Dia, Dia adalah orang tuaku. Jadi yang ketiga ini, saudaraku, bersedia hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. Karena itulah tanda percaya kita kepada Saudara. Godaan ini besar dalam dunia ini. Kebencian di hati kita harus dilepaskan. Kecintaan kita akan benda-benda itu harus ditinggalkan, saudaraku. Itu cuma fasilitas. Tuhan bilang, kalau engkau menyayangi nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau tidak takut kehilangan nyawa, maka engkau akan menerima nyawa. Ini luar biasa, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga berkaitan dengan bersedia hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini keadaan yang pasti akan terjadi. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan apa? Hilang lenyap. Sering-seringlah baca suratan ini, saudaraku. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, ini suratan 2 Petrus. Saya percaya, meyakini apa yang ditulis oleh Petrus ini, saudara, benar-benar mengajak kita untuk menjaga hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, luar biasa apa yang akan terjadi akhir zaman. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat apa, saudara? Kebenaran. Amsal tadi katakan, di dalam kebenaran ada hidup.
dan kebenaran ada hidup. Saudara, mari kita mau hidup suci, hidup dalam kekudusan Allah. Hidup yang seperti apa itu? Hidup ini bukan sekedar tidak selingkuh, tidak mencuri, saudaraku, tapi benar-benar berjalan sesuai dengan kehendak Allah, saudaraku. Tuhan bilang, kalau kita membenci sesama kita manusia, maka kita sudah membunuh dia. Mari saudaraku, kita belajar, kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itulah tanda kita percaya kepada dia. Haleluya, saudara. Sekarang tinggal keputusan. Tapi saat ini saya mau berkata dengan sungguh-sungguh dan serius kepada Bapak Ibu semua. Mari, kalau engkau ingin mengalami anugerah Allah, dipelihara dalam kekuatan dia, maka tadi saya sudah katakan, jangan berhenti untuk bersyukur dan berterima kasih. Thanks God, puji Tuhan, terima kasih untuk anugerahmu hidupku. Yang kedua, seberat dan sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dia ada sumber segala galanya. Dengan kata lain, kita tinggalkan percintaan dunia. Arahkan hidupmu ke depan. Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau orang yang menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Yang ketiga, bersedia hidup dalam kesucian dan kudusan Allah. Karena itu tanda kita percaya kepada Dia. Saudara, tidak mungkin Tuhan mau pelihara hidup orang yang kotor, yang najis, yang sudah tinggalkan Tuhan. Itu tidak mungkin. Tapi orang percaya yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dipelihara dalam kekuatan Allah. Saudara, kitab Roma berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Artinya hidup kita harus berjalan dalam kebenaran Injil. Injil yang murni mengajarkan kita untuk kita tidak mencintai dunia ini. Tapi Injil yang murni mengajar kita untuk kita menantikan langit baru dan bumi yang baru. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Petrus tadi. Sehingga kita tidak mencintai dunia. Kalau Tuhan berkati kita dengan berkat materi, puji Tuhan. Tapi hati kita, iman kita tidak tergantung itu semua. Mari Bapak Ibu, dalam kesempatan yang indah ini, di awal bulan Agustus ini, kita mau hidup kita meminta kepada Tuhan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Tuhan Yesus menolong kita semua. Bapak Ibu tetap semangat, lewati hari-hari ini dengan selalu tetap mengucap syukur kepada Dia. Jangan tinggalkan Tuhan dan bersedia hidup dalam kesucian dan kudusan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Selama